Hai sahabat pijar, selamat datang di Pijar News bersama dengan saya Yemima Hutapea. Nah, memasuki bulan yang baru ini, Pijar TV ingin berbagi update dengan saudara, pemirsa setia, dan mitra Pijar TV yang begitu kami hargai. Terima kasih ya, saudara sudah menjadi bagian yang sangat penting dalam pelayanan media Pijar TV yang sudah berdiri selama hampir 7 tahun ini. Kami sangat bersyukur bahwa Tuhan sudah mempercayai kami untuk menyiarkan kabar kasih Kristus hingga ke pelosok daerah Indonesia dan memperlengkapi banyak orang dengan pemahaman yang benar tentang Tuhan. Nah, Pijar TV disiarkan melalui layanan Pay TV Transvision dan saudara bisa menyaksikannya jika berlangganan paket-paket apapun dari siaran Transvision. Nah, bagi saudara yang sudah memiliki set-top box Transvision, saudara bisa mengakses channel 778 dan langsung menyaksikan siaran televisi selama 24 jam. Nah, bagi saudara yang belum berlangganan Transvision, saudara bisa menyaksikan siaran live streaming Pijar TV di website Pijar TV di www.pijar.tv atau menyaksikan rangkaian program-program terbaik Pijar TV di YouTube channel Pijar TV. Nah, selain itu, Pijar TV juga aktif dalam social media platform loh. Saudara bisa follow Facebook kita, Instagram, dan juga TikTok Pijar TV sekarang dan mendapatkan banyak informasi, konten-konten menarik yang disiarkan di Pijar TV, juga promo-promo giveaway, merchandise Pijar TV yang keren-keren banget pokoknya. Nah, sudah menjadi misi utama nih buat Pijar TV untuk membawa pembahasan-pembahasan firman Tuhan yang bervariasi dan yang didasari pada kebenaran Alkitab kepada para pemirsa yang tinggal di area-area yang sulit dijangkau gereja atau para penginjil akibat sarana transportasi dan akses yang sulit. Nah, Pijar TV ingin ada di sana, di rumah-rumah para pemirsa ini agar pemberitaan firman Tuhan bisa hadir selama 24 jam di tengah keluarga dan komunitas mereka dan juga dimanapun Anda berada. Nah, untuk menyajikan konten-konten yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan audiens Pijar TV, kami banyak memproduksi program-program in-house yang secara spesifik menyajikan pembahasan-pembahasan atas pertanyaan yang banyak diajukan oleh pemirsa Pijar TV dan disampaikan melalui sistem respon kami. Di antara program-program yang kami produksi ada program-program berikut ini. Program pertama ada Titik Koma. Nah, program Titik Koma adalah program kolaborasi Pijar TV dengan Gereja Muda untuk Indonesia yang menghadirkan testimoni-testimoni dari anak-anak muda yang dalam titik terendah hidup mereka dan dalam kesulitan mereka menemukan hubungan yang indah dengan Kristus yang membantu mereka bangkit kembali dan melayani Tuhan dengan hidup mereka. Nah, kisah mereka sangat menginspirasi dan juga moto dari program ini adalah jangan kasih titik kalau Tuhan masih kasih koma. Dan selanjutnya ada Jesus is the Answer. Jesus is the Answer adalah program yang menjawab pertanyaan dan pernyataan kritis anak-anak muda zaman sekarang berikan. Nah, pertanyaan dan pernyataan menantang mulai dari I am gay but I'm Christian hingga apakah malaikat pelindung itu beneran ada. Nah, di sini Pastor Christopher Tapiheru membantu menghadirkan jawaban-jawaban yang to the point dan sesuai dengan kebenaran Alkitab. And guess what? Ternyata pertanyaan-pertanyaan sekritis apapun yang kita ajukan ada loh jawabannya dalam Alkitab. Nah, program ketiga adalah Raihlah Hidup. Raihlah Hidup adalah program pemuritan selama 52 minggu atau setahun hasil kerjasama Pijar TV dengan Biblika Internasional yang membawa konten modul pengajaran remaja Raihlah Hidup ke dalam video series yang melibatkan youth pastors dan influencer Indonesia. Nah, program ini dibawa ke gereja-gereja, terutama gereja-gereja di daerah untuk membantu memberikan pemuritan yang relevan bagi para remaja dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan tersulit dalam hidup mereka. Nah, bagi gereja-gereja yang ingin mendapatkan modul pemuritan ini beserta dengan pelatihannya, dapat menghubungi nomor kontak dan mendaftar dengan scan QR code yang tertera di layar. Nah, selanjutnya ada When the Music Fades. Bersama dengan Kak Berli Kumahua dan juga Kak Adinda Syalahita, kita dibawa untuk memahami lebih dalam mengenai apa artinya melayani sebagai imam musik di gereja. Apakah ini hanya sekedar menampilkan skill kita, ataukah hidup kita yang menyembah Tuhan dapat membawa orang mengenal Tuhan? Mampukah kita memperkenalkan Kristus di luar dari penampilan kita di panggung? Dan apakah kita hanya bisa melayani dalam bidang musik di gereja? Nah, yuk langsung aja saksikan diskusinya ini di acara When the Music Fades. Dan kita akan mendiskusikan semua tentang pelayanan musik bersama dengan Kak Berry dan juga Kak Dinda di When the Music Fades. Selanjutnya ini ada Jaga Terangmu. Nah, program Jaga Terangmu ini adalah program pemuritan singkat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang setiap bulannya secara rutin ditanyakan oleh pemirsa Pijar TV kepada tim respon kami.
Nah, program ini singkat dan ditujukan untuk memberikan pemahaman tentang dasar iman Kristen secara padat dan jelas bagi pemirsa yang membutuhkan pendalaman rohani di tengah kesibukan dan juga kepadatan aktivitas sehari-hari. Nah, bersama dengan Evangelis Wesley Parapat, founder dari Pijar TV, kita akan bersama-sama belajar tentang iman Kristen. Selanjutnya ada Ku Tahu Yang Ku Percaya. Nah, program ini kami produksi sejak tahun 2016 bersama dengan Pendeta Ezra Alfred Soru dan Pendeta Marta Yudano. Nah, sudah lebih dari 120 episode yang kami produksi dan membahas dasar-dasar kekristenan seperti doa Bapa Kami, pengakuan iman rasuli, pneumatologi, pelajaran tentang Roh Kudus, dan juga 10 perintah Allah dan Kristologi. Nah, selanjutnya ada Buka Mata dan Baba Nur Menjawab. Program Apologetika Buka Mata dan Baba Nur Menjawab ini bekerja sama secara eksklusif dengan Dr. Bambang Nursena dan Ibu Syafa Erna untuk menjelaskan dan menjawab kesalahpahaman-kesalahpahaman yang terjadi seputar pemahaman terhadap kekristenan. Nah, program ini mengajak kita bersama-sama belajar memahami kekristenan secara benar agar kesatuan yang sudah kita bangun tidak cedera dengan perbedaan kita dengan kepercayaan dan agama lain. Nah, tidak sedikit nih pemirsa yang diberkati dengan siaran-siaran Pijar TV ini yang memberikan feedback, testimoni, permohonan doa, dan banyak pertanyaan terkait dengan pengetahuan firman Tuhan kepada tim Respon Pijar TV, bahkan dari daerah-daerah yang sulit dijangkau. Bahkan dari responden-responden yang tersebar di banyak daerah di Indonesia ini, tidak sedikit yang berhubungan secara intensif dengan tim Respon Pijar TV di kantor ini. Mereka dimuridkan hingga mengenal Tuhan lebih dalam dan dipertemukan dengan gereja-gereja lokal yang bermitra dengan Pijar TV yang kemudian memuridkan mereka di dalam komunitas lokal sampai hari ini. Juga tidak sedikit loh dari para responden dan mitra Pijar TV di daerah-daerah ini yang ingin Pijar TV melakukan visitasi dan pelatihan untuk mengembangkan kemampuan mereka memuridkan banyak orang melalui teknologi media. Nah, di sepanjang bulan April lalu, respon pemirsa televisi paling banyak berasal dari Pulau Sulawesi, diikuti dengan Sumatera dan Jawa, Papua, Bali, NTT, Maluku, dan Kalimantan. Nah, sepanjang 1 bulan April ada lebih dari 1 juta interaksi YouTube yang dihasilkan dari program-program yang diupload di Pijar TV dan lebih dari 44.000 interaksi Facebook dan juga lebih dari 196.000 interaksi Instagram dan hampir 3.000 interaksi di TikTok Pijar TV. Wah, kebanyakan interaksi membahas tentang kedewasaan dan kawasan rohani, juga permohonan doa dan testimoni dari pemirsa yang menyaksikan Pijar TV secara rutin di semua platform. Senang sekali ya, Tuhan masih mempercayakan kita untuk melayani demikian banyak orang untuk mengenalnya secara pribadi. Nah, berikut ini adalah kesaksian dari salah satu pemirsa Pijar TV yang diberkati dengan salah satu program Pijar TV dan kini mampu berdampak buat komunitasnya dan juga mampu untuk bertumbuh dewasa dan taat pada kehendak Tuhan. So, yuk kita dengarkan kesaksiannya berikut ini. Kesan saya ketika mengikuti siaran Pijar TV, baik lewat YouTube atau TV, saya merasa sangat diberkati sekali lewat kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang ada. Lebih-lebih lagi pengajaran dari Pak Ezra Soru. Banyak kebenaran yang Tuhan bukakan bagi saya lewat Pijar TV. Sehingga saya sangat merasakan perubahan demi perubahan dalam diri saya. Terutama iman saya dikuatkan, cara berpikir saya, pola hidup saya, dan itu pun berdampak bagi keluarga, yakni orang tua dan adik-adik saya. Semua itu pasti karena Roh Kudus yang sudah dimeteraikan bagi saya ketika saya sungguh-sungguh percaya. Dan puji Tuhan, Pijar TV dipakai Tuhan untuk menolong saya agar mengerti tentang kebenaran-kebenaran yang luar biasa. Terima kasih untuk Tuhan, terima kasih untuk Pijar TV. Tuhan kiranya terus pakai Pijar TV jadi lebih terang lagi untuk Indonesia, bahkan semua bangsa. Nah, sahabat Pijar, tahu nggak kalau Pijar TV juga terlibat dalam pelayanan sosial yang memberikan bantuan logistik untuk korban-korban bencana alam loh. Baru-baru ini Pijar TV bekerja sama dengan Habitat for Community Indonesia dalam menggalang dana untuk membangun rumah-rumah bagi para tunawisma di area Jakarta dan sekitarnya yang membutuhkan tempat tinggal. Kami juga membuat live streaming penggalangan dana selama 5 jam bekerja sama dengan banyak musisi rohani berikut ini.
Ingatkah juga saudara bahwa di bulan April lalu, Pijar TV launching film pasca berjudul Suatu Hari Nanti, bekerja sama dengan GKIN Revival Kupang, YGP Films, Light Plus, Yayasan Kabes, dan juga didukung oleh Sony Indonesia. Nah, puji Tuhan, selain premier launching film ini, kami juga bekerja sama dengan lebih dari 30 komunitas dan gereja untuk menayangkan film ini secara onsite di gereja dan komunitas mereka sepanjang bulan April dan Mei 2023. Puji Tuhan, film ini menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, selain bertujuan untuk merilis film Paskah, dengan adanya film ini, Pijar TV dan Sony Indonesia ingin bekerja sama dengan gereja, lembaga, atau komunitas yang rindu untuk menyalurkan kreativitas dalam dunia perfilman untuk bergabung bersama, co-producing film-film rohani yang berkualitas. Nah, gimana caranya nih bisa kerjasama dalam proyek ini? Yuk, hubungi nomor-nomor di bawah ini untuk memulai. Nah, ngomong-ngomong soal kreativitas di bidang media nih, Pijar TV juga membuka pelatihan-pelatihan multimedia buat gereja-gereja dan komunitas-komunitas rohani nih yang rindu mengembangkan potensi tim media gerejanya untuk menghasilkan konten-konten video yang lebih baik. Mulai dari pre-produksi, konsep video, produksi video, editing, publikasi, juga kebutuhan live streaming gereja. Nah, bagi saudara yang tertarik agar komunitasnya bisa belajar dengan Pijar TV, yuk hubungi juga nomor-nomor kontak di bawah ini dan langsung deh terhubung dengan tim kami yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara dan menerima pendaftaran saudara. Nah, kami bersyukur sekali bahwa Tuhan mempercayakan pelayanan Pijar TV ini untuk menjadi berkat yang indah bagi begitu banyak orang. Namun kami sungguh menyadari bahwa pelayanan ini takkan mungkin bisa seberdampak ini jika bukan karena uluran tangan saudara yang bermitra dengan Pijar TV dalam segala bidang. Baik dalam bentuk donasi rutin maupun bantuan kemitraan lainnya seperti doa, logistik, office space, dan juga kerinduan mendalam yang sama untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tahukah saudara mengapa donasi rutin saudara sangat memberkati pelayanan kami? Nah, donasi rutin saudara membantu kami terus mewartakan Injil 24 jam dalam moda media siar dan membantu kami mengembangkan program-program yang memuridkan orang percaya secara rutin dan membantu mereka bertumbuh dalam iman sehingga dapat mulai memengaruhi komunitas lokal mereka untuk mengikuti Kristus. Nah, dukungan dana rutin saudara memiliki potensi untuk mempengaruhi setiap bidang pelayanan kami, juga memberi kami fleksibilitas untuk mengalokasikan dana di area yang paling dibutuhkan setiap bulannya. Berikut adalah beberapa hal yang bisa kita capai bersama dengan donasi saudara. Dengan donasi 500.000 setiap bulannya, saudara membantu Pijar TV memenuhi kebutuhan pulsa untuk menjawab setiap respon dari pemirsa. Nah, dengan donasi 5 juta rupiah setiap bulannya, saudara membantu kami memproduksi program-program yang secara langsung dan interaktif menjawab kebutuhan spiritual pemirsa. Nah, dengan donasi 10 juta rupiah setiap bulannya, saudara membantu kami melakukan visitasi dan pelatihan ke gereja-gereja di pelosok daerah di Indonesia untuk mengembangkan kemampuan memuridkan melalui teknologi media. Nah, dengan donasi 50 juta rupiah setiap bulannya, berarti saudara sedang membantu kami untuk membiayai penyewaan satelit free to air untuk membawa Injil ke pelosok-pelosok desa di Indonesia yang masih sangat sulit untuk dijangkau oleh internet. Nah, berikut ini adalah data-data donatur rutin yang sudah memberkati Pijar TV dengan donasi yang memampukan kami melayani lebih dari 3 juta pemirsa Pijar TV yang membutuhkan doa, konseling, dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka, serta dan membutuhkan pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan. Sekitar 5.000 orang di dalam percakapan ini sedang dalam dilayani untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat dalam kehidupan mereka, dan kurang lebih 500 orang sedang dilayani oleh gereja-gereja lokal yang menjadi mitra dari Pijar TV. Nah, donasi Anda juga membantu penyaluran bantuan darurat logistik dan dana bagi korban bencana alam di Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Barat senilai lebih dari 350 juta rupiah untuk membantu mereka pulih dari kesulitan hidup mereka. Sekali lagi, terima kasih. Nah, bagi saudara yang ingin terus mendukung pelayanan-pelayanan penyiaran Pijar TV ini, saudara bisa mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar atau scan QR Code tertera untuk mengisi form untuk menjadi donatur rutin kami. Seberapapun donasi yang saudara berikan, sungguh sangat-sangat memberkati pelayanan ini. Nah, pemirsa, sekarang kita akan berbincang-bincang dengan founder Pijar TV, yaitu Evangelis Wesley Parapat, bersama dengan Pastor Christopher Tapiheru, dan juga dipandu dengan rekan saya nih, ada Joe Octavianus, untuk membahas topik yang menarik berikut ini, yaitu bagaimana memuridkan generasi digital secara relevan. Terima kasih ya Bima yang sudah membuka Pijar News, dan saat ini bersama dengan saya sudah ada
Bapak dan rekan saya di sini ya. Halo, apa kabar? Ada Bapak Westi Parapat, CEO Pijar TV. Shalom. Lalu ada Christopher Tapiheru, seorang influencer dan juga narasumber salah satu program yang saat ini sedang berlangsung dan Anda bisa mengikutinya, yaitu Jesus is the Answer. Oke. Pak, ini nih ada yang saya mau tanyakan kepada Pak Wes dan juga kepada Kristo nih. Saat ini kan kita tahu bahwa peran media itu sangat besar sekali untuk setiap orang, setiap pemirsa untuk bisa mengalami pertumbuhan iman dalam kehidupan mereka, Pak. Nah, bagaimana menurut Bapak saat ini tentang pertumbuhan media yang saat ini begitu banyak dan begitu banyak bisa diserap oleh masyarakat saat ini, Pak? Ya, kita menyadari semua bahwa perkembangan teknologi saat ini tuh sangat cepat. Ya. Kecepatannya eksponensial dan bukan lagi linear. Ya. Ya. Dan ini ternyata perkembangan teknologi telah merubah perkembangan budaya, merubah cara orang berkomunikasi, sehingga sampai pada akhirnya merubah cara orang menyerap informasi. Ya. Nah, dengan adanya teknologi yang berkembang ini, khususnya di sosial media, memang kita harus sadari ini bagaikan tsunami yang menghantam sebuah pulau, di mana satu pulau itu tidak mungkin tidak bisa menghindar, pasti kena. Nah, sekarang yang jadi masalah bagaimana kita merespon tsunami tersebut, ya kan? Nah, apakah teknologi atau sosmed ini bisa menumbuhkan iman? Jawabannya sangat bisa. Kenapa? Karena yang menciptakan teknologi ini Tuhan. Betul. Dan pasti Tuhan memiliki satu maksud. Ya. Masalahnya bagaimana kita menggunakannya, kan? Betul. Dan kita tahu di sisi lain ada juga iblis yang melihat opportunity. Ya, dengan perkembangan teknologi. Nah, dia juga berusaha untuk menggunakan teknologi untuk mengumpulkan pasukan iblis di muka bumi ini. Jadi, kalau ditanya apakah sosial media bisa menumbuhkan iman, jawabnya yes, sangat bisa. Ya. Nah, di sini kan ada Kristo juga nih, Pak. Kristo kan selama ini juga penggiat sosial media juga, bahkan dikenal sebagai influencer lah di kalangan anak muda nih ya. Ada informasi itu kan juga nggak semuanya baik ya kita terima ya. Ada juga hoax, ada juga pengajaran-pengajaran yang mungkin nggak alkitabiah gitu ya. Nah, menurut Kristo sendiri gimana sih seharusnya setiap orang itu bisa menggunakan media, terutama ya tadi kita bahas tentang pertumbuhan rohani mereka, supaya mereka bisa mengenal Tuhan dengan baik sebetulnya, tanpa terdistract sama informasi-informasi yang salah. Ya, pada akhirnya iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan ya, Roma 10:17. Jadi basically kita membangun pengenalan kita akan Tuhan, iman kita melalui firman Tuhan. Betul. Jadi itu yang utama. Untuk kita bisa differentiate yang benar dan yang salah, tentunya kita harus familiar sama firman Tuhan. Ya kalau kita juga nggak tahu firman Tuhan, ya pasti kita nggak bisa bedain nih mana yang benar, mana yang ngaco, mana yang salah gitu loh. Dan buat aku, biar utamanya perjalanan atau pertumbuhan iman kita itu berdasarkan firman Tuhan, dan biar media nih dipakai sebagai tambahan untuk kalau kita punya pertanyaan-pertanyaan yang spesifik, kita bisa memanfaatkan media ini sebagai sebagai bukan yang utamanya, ya, tapi sebagai tambahannya. Dan kalau utamanya kita membangun iman kita dalam firman Tuhan, aku percaya kita bisa differentiate. Itu bahasanya kayak gini ya, kalau kita biasa ngobrol sama satu orang, kita mengenal suaranya dia. Ketika kita dengar suara yang lain, kita langsung aware bahwa ini bukan dia nih, gitu. Jadi biasakanlah untuk mengenal Tuhan melalui firman-Nya, sehingga berita-berita yang kita terima ini kita bisa bedain mana yang benar, mana yang salah. Ya, salah satunya adalah penting banget untuk kita punya hubungan sama Tuhan untuk secara pribadi ya, supaya kita bisa membedakan mana suara Tuhan dan mana suara yang bukan dari Tuhan. Itu kan karena ada hubungan pribadi sama Tuhan. Nah, Pak Wes, kalau dari Pak Wes sendiri, gimana sih caranya, apakah ada tips yang Bapak bisa tawarkan kepada para pemirsa kita supaya mereka bisa membedakan informasi yang mereka serap, apakah informasi ini adalah tepat atau tidak, Pak? Satu-satunya cara saya melihat ya, harus adanya kedewasaan rohani dari setiap pengguna gadget atau pengguna informasi ini. Tanpa adanya kedewasaan rohani, mereka akan tersesat, kalau saya bilang ya. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana kedewasaan rohani ini? Saya agak setuju tadi yang sudah Kristo sampaikan, bahwa kedewasaan rohani dibangun dengan intimacy with God. Jadi hubungan pribadi dengan Tuhan. Betul. Nah, ini bisa diawali dari pertumbuhan seorang anak ketika masih kecil.
bagaimana orang tuanya mendidik dia untuk mengenal Kristus secara dini. Jadi ketika dia sudah SMA atau universitas, ketika dihantam dengan berbagai macam informasi, dia bisa memilah dengan kedewasaan rohani itu. Jadi emang harus punya kedewasaan rohani. Itu kalau saya bilang sih. Bicara soal kedewasaan rohani kan setiap orang punya pengalaman hidup yang berbeda-beda sama Tuhan gitu ya. Kalau dari Kristus sendiri tuh melihat pengalaman dari setiap follower yang ketika mereka melihat dari setiap postingan yang Kristo pasang di Instagram, di setiap sosial media gitu ya, atau mungkin dari setiap hal-hal yang kita bagikan di YouTube misalkan. Karena saat ini ada banyak informasi ya Pak ya, kita terima kan. Orang nggak cuma, kalau dulu mungkin orang cuma dengar pengajaran dari apa kata orang dari mimbar gitu ya, atau mungkin ketika sharing. Tapi kan saat ini orang bisa dapat informasi dari Google, dari YouTube, dari Instagram, Facebook, ada begitu banyak informasi yang masuk ke dalam pikiran masyarakat gitu loh. Nah kalau dari kita sendiri ngelihat, gimana sih saat ini orang-orang ketika mereka pengen belajar, pengen kenal firman Tuhan itu, apa sih yang biasanya mereka lakukan dan bagaimana mereka bisa mendapatkan pengajaran-pengajaran itu sebetulnya? Ya, biasanya yang seperti tadi aku udah ngomong juga ya, tentang itu ya, tentang kita punya hubungan pribadi sama Tuhan lewat firman, bacaan firman, dan media harus dianggap sebagai sebuah tambahan. Dan aku perhatiin banyak juga, karena aku juga sendiri sama sebenarnya. Aku kan belajar teologinya secara otodidak juga lewat media banyak. Cuman ketika pembacaan Alkitab personalnya nggak ada, kita akan menyerap hampir semuanya. Jadi apa aja kita istilahnya diempanin ke kita makan lah, dan itu kan bahaya gitu. Jadi mengenai tadi misalnya pengalaman para teman-teman gitu yang ada di sosial media, ya mereka selalu, beberapa saya tegur gitu ya, banyak yang saya tegur untuk nggak menjadikan postingan saya sebagai, misal contoh ya, postingan saya sebagai makanan utama rohaninya dia. Itu nggak boleh gitu, maksudnya ini kan perenungan pribadi saya, perjalanan iman saya sama Tuhan, saya share, saya berbagi berkat. Jadi kalau memberkati ya diambil, kalau enggak, kalau emang belum sampai situ ya jangan ditelan mentah-mentah, karena semua kita pasti juga merindukan bukan hanya pengetahuan, tapi kita rindu untuk mengalami Tuhan, dan itu kata-kata yang bagus tadi tentang pengalaman itu. Tapi gini, tetap harus dicatat, pengalaman nggak boleh mendikte kebenaran. At the end of the day, justru kita harus mengalami kebenaran itu. Betul. Dalam menjalani hidup nih, ini kebenaran, kita rindukan itu. Tuhan, saya rindu untuk mengalami sendiri apa yang saya baca gitu, maksudnya kebenaran itu biar kita alami, bukan pengalaman kita mendikte kebenaran gitu. Betul. Itu buat saya selalu ngingetin orang sih, merindukan pengalaman sama Tuhan itu baik, tapi jangan jadikan pengalaman itu sebagai patokan kebenaran, karena bahaya. Karena sekali lagi pengalaman orang lain-lain. Dan kadang ada yang traumatis, dan jangan sampai itu dijadikan pandangan bahwa Tuhan tuh kayak gini karena gue ngalamin ini. Nah itu bahaya tuh. Aku selalu ngingetin itu. Jangan sampai experience dictate truth. Nggak boleh. Ya. Saya mungkin bisa nambahkan lagi sedikit ya. Jadi bagaimana mereka bisa bertumbuh? Poin yang Kristo tadi mau sampaikan adalah bahwa kita harus berfokus kepada Alkitab terlebih dahulu. Itu makanan utama. Nah, sekarang permasalahannya, seberapa banyak sih anak-anak milenial di zaman ini yang sudah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Ini masalah berat. Mereka sudah terdistraksi dengan apa? Dengan informasi yang terlalu banyak dari sosial media. Sehingga mereka mungkin tidak punya waktu untuk membaca Alkitab. Tapi poin yang tadi Kristo sampaikan adalah kita harus fokus dulu ke Firman Alkitab. Nah, pengalaman hidup saya itu membaca Alkitab. Pertama saya baca, itu membosankan sekali. Bayangin dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Tetapi saya memaksa diri saya harus baca, Ngerti nggak ngerti, saya harus baca. Dan saya sudah berbaca berkali-kali dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, saya melihat cara kerja Tuhan. Tuhan hanya mau melihat saya mau setia nggak membaca. Ketika saya mau setia membaca, baru Roh Kudus itu yang memimpin saya untuk menafsir, untuk mengerti apa konteks dari ayat ini. Nah ini penting, ada satu proses. Masalahnya anak-anak milenial sekarang. Siapa yang mengencourage mereka untuk memiliki waktu membaca Alkitab? Itu dulu makanan pokoknya. Sedangkan sosial media itu hanya appetizer. Jadi apa namanya ya? Dessert juga bisa ya. Hanya apa namanya? Pelengkap. Main course-nya harus baca Alkitab. Tanpa baca Alkitab
repot. Iya. Saya nggak yakin. Ya, kita mesti sama-sama punya satu kesimpulan yang sama ya, bahwa Alkitab harus menjadi sumber kebenaran, Alkitab harus menjadi fondasi. Betul. Karena kita tahu, Betul. kita tahu kan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah, berarti perkataan Allah itu sendiri, dan yang membuat hidup kita jalannya menjadi benar adalah karena firman Tuhan. Nah, tapi juga orang juga tahu bahwa kita juga seringkali nggak bisa belajar sendirian, Pak. Kita juga butuh pendamping atau butuh pelengkap yang tadi Bapak bilang tadi ya. Pembina. Ya, betul. Nah, oleh karena itu penting juga kan ya Pak ya, untuk kita juga bisa belajar dari hamba-hamba Tuhan, belajar dari orang-orang yang bisa membagikan firman Tuhan. Nah, tapi kita juga tahu bahwa tidak semua apa yang dibagikan, baik itu di YouTube atau di sosial media, itu juga merupakan hal yang suatu kebenaran yang biblical gitu, yang berdasarkan dari Alkitab. Nah, bagaimana pendapat Pak Wes dan Kristo mengenai hal ini? Kalau ya memang jujur ya, bahwa dengan sosial media yang bisa diakses oleh siapapun tanpa editorialisasi ya, itu kita harus pintar-pintar. Kini kita bicara dari sisi si pengguna sekarang ya, bagaimana mereka harus dengan bijak melihat apakah firman ini di eisegesis atau di exegesis. Jadi eisegesis itu firman yang tidak sesuai konteks, yang dibawakan oleh pembawa firman hanya untuk menyenangkan agenda dia. Sedangkan exegesis itu memang yang disampaikan oleh si firman. Jadi kita harus melihat firman dari konteksnya. Nah, ini yang jadi masalah. Bagaimana orang bisa mengerti bahwa ini eisegesis dan ini exegesis. Ya, kembali lagi tadi pengalaman saya. Saya sekarang bisa membedakan. Makin lama saya makin tajam. Tetapi kunci pertama, PR pertama yang saya lakukan, saya baca firman. Nah, ketika saya baca firman, pasti saya yakin deh, semua orang akan dipimpin oleh Roh Kudus ketika membaca firman. Dari situlah kita bisa membedakan, wah ini kayaknya tidak sesuai konteks. Misalnya contoh, pengajaran tentang minyak urapan. Pengajaran tentang perpuluhan. Wah, konteksnya nggak begini. Dan masih banyak lagi saya bisa sebutkan ya. Jadi kita bisa memilah-milah. Tapi kuncinya adalah di situ. Betul. Menyambung dari apa yang tadi Pak Wes tadi sempat share, bahwa setiap orang itu kan perlu punya pengalaman dan belajar dari firman Tuhan. Tapi kan cara pandang orang, cara belajar orang itu kan berbeda-beda ya Pak ya, dalam belajar firman Tuhan. Ada orang yang belajar firman Tuhan karena ada pendampingan atau karena belajar juga dari hamba Tuhan. Dan saat ini cara orang untuk belajar dari hamba Tuhan tertentu juga belajar dari media juga. Nah, bagaimana mereka bisa menemukan media yang tepat untuk mereka bisa belajar firman, Pak? Yang pertama yang mereka harus lakukan adalah mereka harus ter-equip dulu dengan kebenaran firman Tuhan. Betul. Itu yang penting. Ketika mereka sudah ter-equip, terlengkapi dengan firman Tuhan yang benar, ketika mereka masuk ke dalam berbagai macam media, mereka akan tahu, oh ini salah, ini benar, ini salah. Jadi sebetulnya yang perlu diperhatikan adalah si penerima informasi. Bagaimana dia memahami kebenaran itu. Sehingga ketika dia memahami, dia bisa memilih mana media yang benar, mana media yang salah. Nah, Tok, belajar dari apa yang tadi udah Pak Wes cerita ya. Itu kan kembali lagi sama kita. Sebagai usernya, sebagai orang yang belajar dari media. Kristo kan sendiri termasuk orang yang dikenal sama orang sebagai masyarakat, seorang influencer. Seorang yang punya follower banyak gitu ya, dan belajar firman, banyak konten-konten yang Kristo juga buat tentang firman Tuhan. Pernah nggak sih menemukan ada orang ketika mereka loyal banget sama apa yang Kristo tulis gitu ya, sehingga menganggap bahwa, wah udah deh, saya belajar dari Kristo aja, pokoknya apa yang Kristo posting itu adalah pasti suatu kebenaran gitu loh. Nah, Kristo ngelihatnya gimana tuh? Ngelihat hal seperti fenomena seperti itu? Karena pastinya banyak orang juga yang lagi lihat seperti ini, lagi lihat tonton, mungkin followernya Kristo juga gitu loh ya. Silakan tuh, gimana pendapat kamu? Saya agak selalu kurang setuju ya dengan fanatik sama satu pendeta gitu ya. Buat aku kalau kita kayak gitu ya jadinya pengenalan kita akan Tuhan atau kerohanian kita juga jadi bergantung sama orang, dan itu bahaya sebenarnya. Jadinya seperti kita udah obrolin dari awal, biar
biar postingan-postingan atau apa yang kita lihat di media ini sebagai tambahan dari utamanya firman Tuhan yang kita sungguh-sungguh kenal ya, kita sungguh-sungguh dalami. Jadi aku ngelihat bahwa gini, kita harus percaya. Aku setuju kita harus punya pembimbing rohani ya, tapi jangan sampai kerohanian kita bergantung sama dia. Gitu. Kerohanian kita ya kita bergantung sama Tuhan, hubungan kita sendiri sama Tuhan. Dan kita menentukan media yang tepat atau mana yang mesti kita ambil adalah ya harus sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kita nyari media yang alkitabiah, yang bukan cuma sekedar informatif, tapi juga transformatif. Ya, aku percaya cuma kebenaran yang bisa memerdekakan orang. Nah, kita cari yang benar-benar bukan cuma sesuai selera kita. Kan kadang jeleknya kita bisa pilah-pilah kan gitu. Kita cari yang menyenangkan telinga kita. Dan itu bahaya banget. Kita harus nyari justru yang menantang dalam artian membawa kita nih makin kita bertobat, ya kan? Kita ditegur, kita diperlengkapi, kita diarahkan, ya, dan kita nyari yang seperti itu sebenarnya, dan itu yang berguna buat kita. Kalau nggak kita cuma nyari yang sesuai sama kita aja, dan itu problematik. Dan menemukan media yang tepat juga berkaitan dengan pembina ya. Aku sih selalu menyarankan orang tuh untuk kalau ngelihat sesuatu, nonton sesuatu, atau nyimak sesuatu, coba diobrolin sama pembinanya gitu, biar dia jadi misalnya dalam pemuritan ya, biar nyambung sama pemuritannya. Jadi jangan sampai orang nggak punya pembina sama sekali dan langsung pure nyemplung ke sosial media terus menggantungkan imannya dari postingan-postingan orang. Nah, itu bahaya banget sih kalau menurut saya. Benar. Ya. Dan juga sama seperti pengalaman Kristo juga ya, bahwa kadang-kadang apa yang kita posting juga bagi orang yang menikmatinya, bagi orang yang melihatnya juga belum tentu punya pengalaman rohani yang sama juga dengan kita yang posting kan ya. Jadi jangan sampai juga kebenaran itu ditentukan dari siapa yang posting, tapi juga harusnya adalah sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang harus jadi patokan. Jadi paling penting begini, pesan saya sih, jangan sekali-sekali kita mengidolakan hamba Tuhan. Atau siapapun. Kalau mau idolakan Yesus. Dari mana kita mengenal Yesus? Baca firman. Itu idola kita. Yang paling sempurna adalah Yesus, bukan hamba Tuhan. Karena semua hamba Tuhan bisa salah menafsir juga firman Tuhan. Tidak sesuai dengan konteks. Ya. Nah, kita nih Pak, Pijar TV sebagai media nih Pak ya, yang menampilkan banyak hamba Tuhan ketika membagikan firman Tuhan dan bagian kebenaran Pak. Bagaimana kita sebagai Pijar TV sebagai media menjaga kredibilitasnya untuk bisa mendidik dan mendampingi para pemirsanya untuk mereka bisa belajar firman dengan benar, bisa juga mendapat makanan rohani dengan baik, Pak. Apa yang dilakukan oleh Pijar TV sebetulnya, Pak? Ya, jadi ini akan kembali kepada kita punya misi dan visi. Ya, misi kita bagaimana kita menjadi evangelism television dan juga menjadi discipleship television. Bagaimana TV ini bisa menjadi TV pemuridan. Ya. Evangelism itu bicara tentang bagaimana kita menciptakan bayi-bayi rohani, anak-anak rohani. Sedangkan pemuritan itu berbicara tentang bagaimana kita menumbuhkan iman mereka untuk dipersiapkan menjadi mempelai Kristus. Itu bicara tentang pemuritan. Dua hal ini yang menjadi pokok dari misinya Pijar TV. Nah, untuk mencapai misi ini, kita harus hati-hati di dalam menseleksi setiap pembicara yang ada di televisi ini. Jangan sampai pembicaraan itu menyimpang dari dua misi ini. Dia sebagai evangelism dan juga sebagai discipleship. Itu yang saya saya wanti-wanti kepada kita semua, staf di Pijar TV, untuk melihat jangan sampai ada pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hanya itu yang kita bisa lakukan, kita menseleksi semua pembicara-pembicara supaya tetap sesuai dengan misi kita. Itu yang kita lakukan. Jadi kita seleksi dengan ketat. Selain hamba Tuhannya juga pengajaran-pengajarannya juga ya, Pak? Isi dari kontennya juga ya Pak ya? Betul. Jangan kita melihat, wah ini hamba Tuhannya luar biasa nih. Sangat beken, populer ya. Tenar. Nah, terus kita langsung masuk. Enggak, saya nggak melihat tenar apa tidaknya. Yang saya fokuskan adalah pengajarannya. Apakah pengajarannya sesuai dengan konteks firman Tuhan apa tidak? Betul. Sepanjang dia tidak sesuai dengan konteks, sehebat apapun, sebanyak apapun followernya, saya nggak peduli. Karena yang harus saya sampaikan adalah kebenaran. Itu yang kita sampaikan di Pijar TV. Di luar kebenaran, saya tidak akan kompromi. Betul.
Nah, Kristo nih Pak. Kristo ini kan sebagai salah satu narasumber di Pijar TV ya. Ada berbagai macam program juga yang pernah Kristo isi dan salah satunya saat ini adalah Jesus is the Answer nih. Nah, sebagai narasumber Pijar TV, apa pendapat Kristo selama ini mengenai Pijar TV? Ya, Pijar TV 3 kata ya. Buat saya alkitabiah, berimbang dan juga relevan. Karena pada akhirnya kekristenan pun juga banyak alirannya. Itu jadinya aku lihat Pijar TV sebagai TV rohani yang menurutku tetap stick di kebenaran tanpa mengkompromikan ketenaran tadi. Kadang soalnya gitu ya, kadang kita juga tergoda untuk mengundang yang tenar biar banyak yang nyimak juga. Tapi biar tetap stick di alkitabiah, ya, berimbang dan relevan 3 tadi. Si relevan menurut saya juga sebisa mungkin diupayakan untuk menyampaikan kebenaran dengan bahasa yang bisa dimengerti di zaman sekarang. Dan buat saya itu penting sih, 3 hal itu. Ya. Jadi memang betul tugas kita itu Pijar TV hanya menuangkan air ke tempayan. Yang merubah air menjadi anggur itu Tuhan Yesus, bukan kita. Makanya saya tidak kompromi dengan ketenaran seseorang. Yang penting kebenaran saya sampaikan. Ada saatnya nanti kebenaran itu akan menjadi rema. Itu yang saya maksud dengan Tuhan Yesus yang merubah air jadi anggur. Roh Kudus yang akan membuat orang itu mendapatkan rema. Dan rema inilah yang akan mengubah hidup dia. Jangan sampai kita dibutakan dengan ketenaran seseorang sehingga kita menganggap bahwa apapun yang diungkapkan adalah kebenaran. Padahal mungkin pada saat itu melenceng dari firman Tuhan itu sendiri ya Pak ya. Karena saya lihat banyak juga sekarang TV-TV Kristen itu melihat yang populer siapa dimasukin supaya yang nontonnya banyak. Lah, saya nggak bicara tentang kuantitas. Kita ini bicara kualitas. Bagaimana kualitas hidup kita harus berubah melalui firman yang disampaikan. Bukan kuantitas sebanyak-banyaknya jemaat yang nonton. Enggak. Bukan itu tujuannya kita. Ya kita melihat fenomena saat ini begitu banyak orang melihat hanya sekedar figur dan akhirnya ketika mereka menyatakan sesuatu kita menganggap bahwa itu adalah kebenaran karena mereka menganggap bahwa kalau jumlahnya banyak, followernya banyak, pengikutnya banyak berarti kebenaran. Padahal belum tentu seperti itu. Iya betul. Dan tanggung jawab kita sebagai media di Pijar TV ini untuk kita bisa menyajikan bukan hanya sekedar sesuatu yang menghibur, tapi juga harus mengedukasi dengan cara yang benar, yaitu melalui firman Tuhan. Terima kasih Pak Wes dan juga Kristo untuk hari ini untuk kita bisa bahas tentang bagaimana peran media, terutama Pijar TV mempertanggungjawabkan semua konten yang ditayangkan untuk kita bisa bukan hanya sekedar memberikan tayangan yang menarik, tapi juga bertanggung jawab sama Tuhan ya Pak ya. Betul sekali. Supaya mereka bukan hanya sekedar bayi rohani, tapi juga memuridkan. Nah, sebagai penikmat konten media diperlukan kedewasaan untuk kita bisa membedakan mana yang alkitabiah, mana yang benar, dan mana yang melenceng dari Alkitab atau mana yang tidak benar pengajarannya. Karena itu dibutuhkan, yang pertama tadi sudah kita bahas, kedekatan dengan Tuhan itu menjadi satu yang paling absolut, paling penting. Karena Alkitab harus menjadi dasar dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, para pemirsa Pijar TV, ini kami percaya bahwa kita tahu bahwa kita bisa belajar firman Tuhan bersama pengalaman pribadi. Ketika kita membutuhkan pendampingan, kita pasti membutuhkan media yang kredibel, yang tentunya tadi seperti yang Pak Wes tadi bilang ya, tidak semua hamba Tuhan yang yang kita katakan tenar atau punya follower banyak pasti benar. Bukan berarti bahwa mereka juga tidak mengajarkan pengajaran yang benar, tapi yang pasti apakah konten yang mereka bagikan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau karena itu, saya kembalikan lagi kepada Yemi Mas saat ini di Pijar News. Hey Bang Jo, thank you ya. Nah, kita sudah banyak berbincang-bincang nih dengan 2 narasumber kita mengenai memuridkan generasi digital. Emang benar ya, di tengah membanjirnya informasi di media digital sekarang ini yang tersedia bagi generasi muda, sulit banget bagi kita untuk memastikan bahwa informasi atau pengajaran yang kita terima adalah yang benar-benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, yuk saksikan Pijar TV karena program-program yang kami produksi juga didasari oleh keresahan mengenai hal ini, sehingga salah satu misi utama kami di Pijar TV adalah melakukan filter yang menyeluruh kepada semua konten yang kami hadirkan bagi pemirsa. Oke, sekian Pijar News untuk hari ini. Terima kasih ya sudah menyaksikan Pijar News. Sampai jumpa di Pijar News berikutnya bersama dengan saya, Yemi Mahotapea. Tuhan Yesus memberkati dan salam terang bagi Indonesia.